Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqa Adama min tin wa asjada lahu malaikatahu al-muqarrabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang kami muliakan dan ananda-ananda yang kami sayangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali tentu tidak lupa kita bersyukur kehadiran Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Zat yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, rahmat, karunia-Nya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut tatimmus shalihat. Dengan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, setiap amal soleh, setiap kegiatan baik yang dilakukan oleh seorang hamba dapat terlaksana. Itu semua adalah berkat nikmat Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang tidak akan bisa kita hitung. Dan Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui akan kebutuhan setiap hambanya. Namun Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita selaku hambanya, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan ketahuilah, kata Allah Azza wa Jalla, apapun yang ada padamu dari nikmat, maka ingatlah bahwa itu adalah dari Allah. Kita tidak ada apa-apanya kalau seandainya Allah Azza wa Jalla mengangkat nikmatnya tersebut. 1 tahun belakangan ini kita sudah merasakannya, bagaimana Allah Azza wa Jalla uji kita dengan wabah, dengan penyakit yang membuat aktivitas-aktivitas manusia lumpuh. Yang sebelumnya kemana saja manusia ini bisa, ribuan kilo bisa ditempuh dengan kendaraan-kendaraan darat, laut ataupun udara. Namun sedikit saja Allah Azza wa Jalla uji kita, semuanya langsung terhenti. Oleh karenanya tidaklah pantas bagi seorang hamba kufur akan nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla telah menceritakan kepada kita umat-umat yang kufur nikmat. Allah hancurkan mereka. Ada yang kuat, ada yang kaya, ada yang raja, tapi mereka sombong. Mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka tidak mengakui keberadaan Allah Azza wa Jalla. Allah adalah Sang Khalik yang Maha Pencipta, Sang Raziq yang Maha memberi rezeki. Maka Allah hancurkan mereka. Nah, Bapak Ibu dan ananda-ananda yang kami cintai, semua cerita-cerita tersebut kita dapatkan di dalam Al-Quran. Yang kata Allah Azza wa Jalla, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran tersebut tidak ada keraguan di dalamnya. Cerita yang ada di dalam Al-Quran tidak sama dengan cerita manusia dengan manusia. Yang sejengkal jadi sehasta, yang sedikit menjadi banyak bumbunya.
cerita yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran 100% sahih, menceritakan kepada kita, kepada Rasulullah SAW untuk dibacakan pula kepada kita agar kita bisa mengambil ibrah, agar kita bisa mengambil pelajaran ketika yang diceritakan itu adalah orang-orang yang saleh. Hendaknya kita meneladani mereka. Apabila yang diceritakan itu adalah kaum-kaum yang ingkar, maka kita berhati-hati jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Nah, semua ini Bapak Ibu dan Ananda yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi hudan lil muttaqin. Setelah Allah katakan bahwa Al-Quran tersebut tidak ada sedikit pun keraguan dan dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa yang sangat panjang uraiannya, yang intinya adalah an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah, agar kita membentengi diri kita antara diri kita dengan azab Allah. Kita bangun benteng yang tinggi sehingga kita tidak tersentuh oleh azab Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita membentengi? Tentu dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita mengaku seorang yang bertakwa, kalau kita mengaku seorang yang beriman, maka Al-Quran inilah petunjuk hidup kita, yang hendaknya kita baca, yang hendaknya kita hafal, yang hendaknya kita pahami. Jangankan dalam kehidupan yang puluhan tahun kita lewati Bapak Ibu dan Ananda sekalian, barang-barang yang ada di rumah kita saja, ya, mungkin handphone, rice cooker, kulkas, AC, kipas angin, itu ada buku pedomannya, buku biasanya di dalam kotaknya kita dapatkan cara memakainya. Ini tombol powernya, cara menghidupkannya, ini chargernya agar dia tidak habis baterainya. Itu adalah pedoman untuk memakai benda-benda yang ada di sekeliling kita. Ada rambu-rambunya. Kalau handphone sudah merah baterainya berarti mau habis lagi itu. Kalau tidak dicas mati dia. Apalagi di dalam kehidupan ini, yang di ujung perjalanan kita ada akhirat, ada hari kiamat, yang pilihannya hanya dua, surga kah atau neraka. Tidak ada pilihan ketiga. Mau jadi yang mana kita? Maka ketika kita ingin selamat, hendaklah kita menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Ambillah ilmu-ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan oleh Al-Quran kita pelajari, kita pahami, kita praktekkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang lebih kita sayangkan Bapak Ibu dan kaum muslimin serta ananda-ananda yang kami sayangi, tidak sedikit di antara orang-orang mukmin yang tidak bisa membaca petunjuk hidupnya. Tidak bisa membaca Al-Quran, ini sama saja kita tidak bisa membaca petunjuk hidup kita. Bagaimana kita akan selamat di dunia dan di akhirat sementara membacanya saja kita tidak bisa? Tentulah kita akan tersesat di perjalanan. Al-Quran katakan lurus, kita menyimpang ke kiri ke kanan. Al-Quran menyuruh kita belok ke kanan, kita lurus, kita belok ke kiri. Ini kalau kita kiaskan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Petunjuk yang hendaknya kita baca, yang hendaknya kita pahami,
dan kita amalkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Allah Azza wa Jalla serta Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi bagi kita semua, bagi kaum muslimin. Kalau kita ibaratkan kita membaca Al-Quran ini, membaca pedoman hidup kita, sudah kita mendapat pedoman, mendapat petunjuk, tidak gratis pula. Allah Azza wa Jalla berikan bonus kepada kita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla menjadi 10. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf itu sudah dapat kita 10 pahala. Lam satu huruf dapat pula 10 lagi, sudah 20. Mim satu huruf dapat pula 10 kebaikan. Sudah mendapat kita 30. Apa alasan kita untuk tidak membaca Al-Quran? Dia adalah pedoman hidup kita. Membacanya diberikan pahala pula oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla di surah yang lain, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Bahwasanya Al-Quran ini, kata Allah Azza wa Jalla, dia akan memberikan atau membawa kita kepada jalan yang paling lurus, jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang ingin masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, maka tidak bisa tidak dia mengikuti Al-Quran. Dia wajib mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena kebaikan-kebaikan adalah dalam meniti sunnah Rasulullah SAW. Nah, alhamdulillah di sini di musalla yang kita cintai ini, di sini ada TPA ya, yang mana di dalamnya kita membentuk generasi-generasi penghafal Al-Quran di usia dini. Ini adalah usia-usia emas, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi hendaknya setiap orang tua yang anaknya ada di TPA ini bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, karena ini adalah nikmat yang sangat besar. Tidak semua kaum muslimin mendapatkan nikmat ini. Betapa banyak kaum muslimin yang mereka mengaku Islam, yang mereka mengaku mukmin, namun anak-anaknya tidak dididik untuk membaca petunjuk hidup mereka. Alhamdulillah wa syukrulillah bahwa di sini ada menghafal, ya, ada jenjang-jenjangnya, ada tahsin dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu nikmat yang sangat agung. Sekali lagi alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla gerakkan hati kita untuk memasukkan ananda-ananda belajar di musalla yang kita cintai. Ini adalah rumah Allah Azza wa Jalla, tempat termulia di muka bumi. Yang kata Rasulullah SAW, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak ada suatu kaum yang duduk di dalam rumah Allah, yaitu masjid dan musalla,
Kemudian di dalam masjid dan musala tersebut mereka mempelajari Al-Quran, mereka membacanya, saling mengingatkan, saling mengajarkan. Kecuali akan turun kepada orang-orang yang ada di majelis tersebut sakinah, ketentraman, kedamaian. Kemudian malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla akan menaungi mereka. Karena ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ananda-ananda ini adalah titipan Allah Azza wa Jalla untuk kita. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap diri adalah pemimpin, kata Rasulullah SAW, dan tidak ada seorang pun kecuali kelak di hari akhirat akan ditanya akan kepemimpinannya. Termasuk kita orang tua akan ditanya tentang anak ini. Apakah kita telah mengajarinya agama? Apakah kita telah mencari pendidikan yang layak untuk mereka? Yang di dalam pendidikan tersebut mereka mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga mereka mengetahui yang hak dengan yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Karena tidak semua yang mengetahui. Terkadang ada yang mengetahui tetapi pura-pura tidak tahu. Terkadang mengetahui tetapi melanggar apa yang dia ketahui. Maka hendaknya hati setiap kita, terutama yang ada di dalam musala ini, bersinar melihat ananda-ananda ini. Masa depan bangsa ini ada di tangan mereka. 20-30 tahun ke depan mereka lah yang akan memimpin negeri ini. Oleh karenanya sedari dini kita bentuk mereka menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. Tentu setiap ada yang ingin kita capai pasti ada pengorbanan. Karena sesuatu yang kita capai dengan mudah biasanya cepat hilangnya. Nah, dengan mengantarkan mereka ke sini itu sudah merupakan pengorbanan. Kemudian bagi ananda-ananda juga menghafal, mengulang, murajaah hafalan tersebut itu merupakan pengorbanan. Karena hafalan seseorang bagaimanapun kuatnya, ketika dia tidak memurajaah, ketika dia tidak ulang hafalan tersebut, maka akan mudah hilangnya. Oleh karenanya tugas kita selaku orang tua mengingatkan anak bagaimana surat-surat, ayat-ayat, juz-juz yang telah mereka hafal itu bisa lengket selalu di dalam pikiran mereka. Selalu diulang. Subuh, maghrib, ke isya, pulang sekolah, selalu kita ingatkan. Karena inilah fondasi kehidupan mereka. Seperti yang kita katakan di awal tadi, bahwa mereka inilah yang akan memimpin negeri ini kelak. Alangkah bahagianya hidup ketika negeri-negeri kita dipimpin oleh hafiz-hafiz Al-Quran yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW tempat atau rujukan mereka. Oleh karenanya kita menghimbau sekali lagi kepada orang tua, senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla karena telah dikaruniai anak-anak yang mereka semangat untuk mempelajari Al-Quran. Nah, kalau perkara mereka bermain, ini adalah usia mereka. Ya, ini adalah zamannya mereka. Tinggal bagaimana kita mengarahkan mereka. Tentu PPA kita sudah memiliki metode-metode, cara-cara, kurikulum untuk menghadapi, untuk mendidik ananda-ananda ini.
ya, apakah itu dengan metode talqin, ya, dengan membaca bersama, ini tidak ada masalah. Ya, silahkan kita praktekkan metode yang ingin kita ajarkan kepada murid-murid kita, selama yang mereka baca adalah Al-Quran, selama yang mereka hafal adalah Al-Quran. Bagaimanapun metode sangat banyak, ya, bisa dengan mentalkinkan berkelompok, berkelas, bisa dengan memurajaah secara jama'i, ya, bersama-sama. Umpamanya hari ini dibaca wadduha sampai surat al-asr dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Karena tujuan kita bagaimana hafalan mereka ini nanti lengket. Dan bagi para pendidik, hendaknya juga meningkatkan rasa syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah antum-antum akan dipenuhi oleh pahala dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak? Antum-antum adalah orang pertama yang mengajarkan anak-anak ini Kitabullah Tabaraka wa Ta'ala, memperkenalkan kepada mereka huruf-huruf, ayat-ayat, kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Apalagi dengan susah payah kita mendidik anak-anak ini, ketika semua hal tersebut kita jalani dengan ikhlas, yang dia adalah syarat diterimanya ibadah. Ya, salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kelak ketika kita mengajarkan kepada mereka Al-Fatihah, selama mereka sholat sampai mereka meninggal, pahala Al-Fatihah itu akan mengalir kepada kita, karena kita orang pertama yang mengajarkan kepada mereka. Setiap sholat 17 rakaat sehari semalam, belum lagi yang sunat-sunatnya, mereka selalu membaca Al-Fatihah. Siapa yang mengajarkan Al-Fatihah adalah gurunya. Pahala itu akan mengalir kepada kita. Alangkah bahagianya kita. Karena kata Rasulullah SAW, ketika seseorang meninggal dunia, urusannya dengan dunia ini sudah terputus. Tidak ada lagi yang dibawa. Tidak ada orang yang membawa harta meninggal, membawa anak, membawa istri, tidak ada. Namun ada 3 hal yang dibawa oleh Bani Adam ini, oleh manusia ini ketika wafat. Yang pertama adalah sedekah jariah, harta yang kita infakkan, yang kita belanjakan di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ini adalah kabar gembira bagi guru-guru, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana tidak ketika kita telah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, ananda-ananda yang kita ajarkan senantiasa melantunkan Al-Quran, membaca kalamullah, yang mereka adalah anak didik kita. Kemudian yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lahu. Ini untuk bapak dan ibu, yaitu harta kita lagi nanti ketika kita wafat. Yang terakhir adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, karena mereka adalah aset kita. Kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak yang lahir di dunia ini, anak manapun, itu suci. Anak orang manapun dia suci. Nah, ketika dia tumbuh, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang akan menentukan anak ini jadi apa dia. Kata Rasulullah, mau jadi orang Yahudi kah dia, mau jadi orang Nasrani dia, mau jadi orang Majusi dia. Dengan kata lain, baik dan buruk anaknya adalah bentuk atau bentukan dari orang tuanya, didikan dari orang tuanya. Maka ini adalah merupakan suatu kabar gembira bagi orang tua yang sedari dini sudah berusaha membentuk generasi-generasi yang saleh, yang hafal kitabullah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin ini untuk motivasi, kemudian juga ajakan kita, ya. Mudah-mudahan ananda-ananda bersemangat di dalam hafal Al-Quran. Tentu kita sesuaikan pula dengan umurnya.
Ya, kita sesuaikan pula dengan kemampuan mereka. Karena sangat banyak hadis-hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Di antaranya kata Rasulullah SAW, Inna lillahi fil ardi la ahlin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki keluarga di muka bumi ini. Ya, siapa keluarga Allah? Hum ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, ahli-ahli Al-Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah keluarga Allah Azza wa Jalla dan orang-orang khususnya Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak, di dada-dada mereka tersimpan ayat Allah Azza wa Jalla. Di dalam pikiran mereka ada Quran yang senantiasa mereka lantunkan, yang senantiasa mereka baca, yang senantiasa mereka murojaah. Kemudian kelak di yaumil mahsyar, bagi orang tua yang memiliki anak hafal Al-Quran, akan dipakaikan kepada mereka mahkota dan pakaian kebesaran, sehingga bercahaya dan bersinar, membuat mata silau, dan orang yang memandangnya memahami dan mengetahui bahwa orang ini adalah orang tua yang anaknya hafal kitabullah Ta'ala. Belum lagi bagi mereka yang hafal Al-Quran, semakin banyak hafalannya akan semakin diangkat derajatnya kelak di yaumil mahsyar. Ya, naiklah engkau, kata Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya derajat engkau hari ini sesuai dengan bacaan kamu, hafalan kamu di dunia. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan untuk kita semua, untuk Bapak Ibu, untuk guru-guru. Kalau untuk anak-anak ini mereka masih sibuk dengan bermain dan bercerita. Nah, mungkin jatah mereka setelah ini kita panggil beberapa yang ditunjuk oleh panitia atau oleh guru mereka untuk melantunkan beberapa ayat dari kitab Allah Ta'ala. Sekali lagi kita berdoa semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita dan anak-anak ini ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi baik, dan amal yang senantiasa diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kita berdoa agar Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dan keturunan kita dari fitnah akhir zaman, ya, dan juga dari wabah yang sedang melanda ini, karena tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali berusaha dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab doa adalah senjata seorang mukmin. Doa adalah hal utama yang hendaknya dilakukan oleh seorang mukmin, karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Dan Rabb kalian memerintahkan kepada kalian, ud'uuni, berdoalah kepadaku maka aku akan ijabah. Juga kita doakan anak-anak ini, semoga Allah mudahkan hati mereka, dada mereka untuk menghafal Al-Quran. Semoga Allah mudahkan untuk mereka di dalam menuntut ilmu di TPA ini. Dan semoga kelak mereka menjadi hafiz-hafizah Al-Quran, sehingga mereka bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi negara ini. Mungkin ini kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjutkan dengan kita akan dengarkan bacaan anak-anak kita, nanti akan dikoreksi oleh Ustaz kita. Yang pertama ini akan mana ini? Yang pertama Askar, ini baca surat At-Tariq. Ya, silakan maju ke depan. Gak usah sampai habis ya, separuh aja.
Kelas berapa nih? 6. Tadi Askar nanti koreksinya sekalian saja. Yang mendengarkan coba dengarkan baik-baik. Nanti Ustaz akan koreksi bacaan anak kita. Yang kedua Razik, soal atasan nanti sambung aja ya di sana semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya untuk trip pertama ini kalau ada nanti trip kedua kita lanjutkan lagi. Kita minta dari yang perempuan satu, Aisyah, silakan. Dosa semua ya. Inna batasya rabbika lasyadid. Lanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal
sini aja. Baik, jadi Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum. Ya, saya ucapkan selamat kepada anak-anak ini sudah Masya Allah bacaannya. Tinggal nanti ketika anda ini sudah belajar ke tingkat yang lebih tinggi, tentu ada pendalaman tentang makharij al-huruf, tentang tempat keluar huruf, kemudian tentang hukum-hukum, ya. Namun mungkin yang perlu di sini Ustaz ingatkan, seperti membaca mim bertasdid, ya. Ini tidak perlu kita bibir ini kita masukkan ke dalam, ya. Namanya amma yatasaludah, amma udah tutup biasa saja, ya. Namanya khuliqa mim, tidak perlu, ya. Ini tidak perlu, anda sekalian perlu diperhatikan, tapi baca seperti biasa aja. Mim ma'im, mim udah ditutup dia dengan sempurna tanpa ditekan, ya, dan tanpa dia dimasukkan kedua bibir kita itu ke dalam. Namun tadi alhamdulillah dengung-dengungnya juga Masya Allah, ya. Apalagi ananda adalah usia ibtidai, ya, usia sekolah dasar. Mudah-mudahan ke depan ini bisa ditingkatkan lagi. Namun juga kita menganjurkan bagi ananda-ananda yang kecil-kecil yang menghafalnya atau membacanya dengan talqin, ini hendaklah seorang guru juga mempelajari tahsin dengan baik, karena mereka akan meniru kita, ya. Anak-anak ini yang kecil-kecil ini, mereka akan meniru bagaimana gurunya membaca. Hendaknya yang dengung kita dengungkan, yang panjang dua harakat jangan lebih, yang panjangnya 4 jangan jadikan 2, karena ini anak-anak ini kertas putih semuanya, kertas sama dengan dinding ini. Terserah kita mau gambar apa di sana, kita gambar nanti nun bertasbih itu tak berdengung, maka mereka tak akan berdengung bacanya. Kalau kita baca yang 2 jadi 4, yang 4 jadi 6 dan lain sebagainya, mereka juga akan baca seperti itu. Karena anak-anak yang kecil ini mungkin menghafalnya atau membaca mereka ini adalah dengan talqin, ya, yang mana talqin ini adalah metode yang baik untuk anak-anak, ya. Dibaca, seorang guru membaca, diikuti oleh anak, kemudian diulang, diikuti lagi, diulang lagi, diikuti lagi, dan daya tangkap anak-anak ini biasanya lebih cepat, ya, itu lebih kuat. Maka kita juga mengajar guru-guru yang terlibat di dalam TPA Al-Wihdah Islamic Center ini agar memanfaatkan waktu luang untuk belajar, ya, belajar tahsin. Dan alhamdulillah sekarang kita ulangi lagi banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, terkhusus di kota yang kita cintai ini. Sudah banyak halaqah tahsin di masjid-masjid, di musola-musola yang berada di sekitar kita, dan datangi. Tidak cukup sekali seminggu, 2 kali, tidak cukup 3 kali, dan waktunya alhamdulillah banyak. Ada yang setelah asar, ada yang setelah maghrib, ada yang setelah zuhur. Tinggal kemauan kita lagi, mau tidak kita belajar. Karena belajar itu tidak ada batasnya. Sampai ajal menjemput kita akan senantiasa mempelajari agama yang kita cintai ini. Mungkin ini wallahu ta'ala a'lam. Baik, masih ada klip kedua, siap-siap Asifa. Ini Yusuf mana tadi nih? Nah, Yusuf Asifa 2, ya. Tadi kalau laki-laki 2, sekarang perempuan 2. Asifa yang satu lagi mana? Asifa yang satu lagi. Nah, Al-Quran 2 mana? Nah, ada, ya. Ada. Nanti satu Yusuf. Karena waktu sholat sudah masuk, kita azan dulu. Habis azan kita lanjutkan satu klip lagi penampilan.
kita selesaikan dulu, kita tutup dulu baru kita lanjutkan sholat. Baik, kita panggil lagi Asipa. Asipa mana? Ya, sini. Silakan maju. Yusuf mana Yusuf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi. Nah, laki-laki. Itu mana Asipa tadi ada? Nah, ya, silakan. Ya, harus berani ya. Nah. Dua-duanya Asipa namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bitaqwaha idh ba'atha asqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha wa kadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Wabarakatuh. Yang terakhir Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى فكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما ما يغني عنه ماله إذا تولى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian saja. Nanti setelah koreksi silakan ditutup. Baik, sedikit koreksi nada, tapi nasihat Ustaz untuk ananda-ananda Ustaz yang Ustaz sayangi, hafalan harus senantiasa diulang. Ya, ini kuncinya. Kalau tidak dia akan hilang. Ya, setelah sholat maghrib, setelah subuh, ya. Selagi ada waktu ananda-ananda untuk mengaji, itu diulang hafalan-hafalannya. Yang sudah memiliki hafalan beberapa surat, kemudian yang mungkin ada hafalan 1 juz dan lain sebagainya, ini harus senantiasa diulang agar hafalan tersebut mungkin dia kuat, dia ya memiliki kekuatan, ya, sehingga tidak mudah untuk lepas, tidak mudah untuk hilang. Ya, mungkin ini pesan terakhir dari Ustaz untuk ananda-ananda malam ini, agar senantiasa mengulang, memurojaah hafalan-hafalannya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.